berdaulat atas kehidupan kita. Mari ucapkan syukur sepanjang kehidupan kita atas pimpinannya, perlindungannya. Tetaplah kita mau berharap, kita taruh pengharapan kita dalam sikap menyembah hari ini. Kita tunjukkan respon yang terbaik bagi Allah kita. Kami mau menyanyi, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkaulah Raja di atas segala raja. Lebih lagi, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat yang lebih lagi bersuka cita. We worship you. Izinkan kami menyembah-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, yang ada di rumah kami percaya Tuhan, pemulihan terjadi, hadirat-Mu mulai terjadi. Kami percaya Tuhan, siang hari ini bukan siang yang biasa, tetapi ketika kami taruh pengharapan kami taruh hidup kami percaya Tuhan. Pribadi-Mu Tuhan yang kami inginkan melekat di hati-Mu, Jesus. Dia rindu. Hidup kita menyuguhkan Tuhan, cari perkenanan-Nya, terus melekat di hatinya, terus menempel. Terletak kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, kami rindu tetap boleh menyembah-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami. Terima kasih Engkau puaskan siang hari ini Tuhan. Oh, berikan kami roh sukacita Tuhan. Ketika kami boleh bersukacita, kami mengekspresikan lewat tarian, lewat pujian, lewat tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu melawat setiap kami yang letih lesu. Kami yang datang dengan sakit penyakit, hari ini Tuhan kami boleh mengalami kesembuhan. Kami mengalami beban berat Tuhan, Kau akan berikan kami kelegaan. Firman-Mu katakan, bagi orang hidup benar, dia tidak akan turun tetapi naik, tidak menjadi ekor tetapi kepala. Terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan sorak-sorai mazmur pujian kami menaikkan pada siang hari ini. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau yang beracara. Bapa, inilah pujian kami. Inilah persembahan kami. Kami bawa kami ke dalam nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Percayalah kita yang baik. Berikan salam kanan kirimu. Yes, Allah kita yang baik. Gereja Tuhan dibangkitkan, gereja Tuhan disukakan. Kami taruh pengharapan kami Tuhan, kami angkat kami pujian kami. Biarlah Engkau disukakan di tempat ini, amin. Saudara boleh bersyukur. Angkat tepuk tanganmu bagi Tuhan.
angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, anggarkan bebanmu, tak perlu berpaling, rasanya sampai gerakkan kakimu, yes, menarilah dan bertegurangan, bersukacitalah, tak perlu berpaling. Sekarang nyanyikan, oh. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, oh. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Katakan sekarang kebesarannya, dan berkuasa, karena kasih-Nya datang melawat kita, nyanyi bagi Dia sama-sama. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Katakan, takkan hilang, takkan hilang kekuatanmu. Oh, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Siap ya, katakan sama-sama, angkat tanganmu di hadapan Raja. Haleluya. Oh, yang di rumah katakan haleluya. Takkan patah semangatku, amen. Takkan hilang kekuatanku, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, katakan surga, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata. Katakan dengan iman ya, sambil kekal katakan, yes. Sukacita surga nyata penuhiku, yes. Tetap menari di hadapan Tuhan, tetap bersuka di hadapan Tuhan. Yuk sama-sama kita mau angkat tangan kita. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu. Sekali lagi ya, yang di belakang lebih lagi katakan, oh. Ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu. Selamatku bangsa baik. 1, 2, go, yeah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Cuma Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, yes. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Yes, baby. Siap? Katakan bersyukur. Monggo. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, yes. Sebab Dia baik. Bahwa
setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Terpujilah namamu Tuhan di atas segala jemaat. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Jemaat Tuhan bersuka cita siang hari ini. Katakan haleluya. Bersamamu Tuhan, denganmu Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Yes. Amin. Siap melompat bagi Tuhan. Kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Amin, haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yeah. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya selamanya. Sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku selamanya. Katakan denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkahku. Sama-sama katakan, gereja Tuhan dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Untuk kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biarkan musik memuji Tuhan dengan simfoni yang indah. Terima kasih Tuhan, ada kegerakan yang baru di tempat ini. Sukacita itu mengalir di tempat ini. Kami percaya, kami lepaskan ekspresi kami menari bagimu. Hidupku berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Oh, hanya kau Tuhan, oh sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, jalan meraih kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamat yang layak dipuji Tuhan. Biarlah kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan. Haleluya. Berikan yang beri bagi Tuhan. Tepuk tangan yang lebih banyak bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Sebagai semangat lagi. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Ekspresi kami
Kami bersuka cita, kami bebaskan roh kami tanggalkan segala beban kami. Kami percaya Allah yang kami sembah Allah yang cukup dahsyat bagi kami. Haleluya. Mari siapkan hatimu untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ada di setiap keadaan kami, di setiap musim kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, di akhir-akhir hari ini Tuhan, keadaan semakin jahat, keadaan tidak semakin menentu Tuhan. Tapi Kamu mau bersamamu Tuhan. Janji-Mu Kau akan menyertai setiap langkah kami Tuhan. Kau selalu dekat dengan hati yang remuk Tuhan, hati yang rindu Tuhan untuk mendekat siang hari ini Tuhan. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku.
dengan iman bersamamu Tuhan. Jemaat sembah Dia. Yesus, terima kasih Tuhan. Roh Kudus. Ini kami Bapa. Mari katakan dengan imanmu, percayamu, asal ku jamah saja, jubahmu akan sumber. Kau dengar Tuhan, nyanyian jemaatmu di tempat ini. Kami mau melewati semua yang ada. Tempat ini kita katakan Roh Kudus mengalir tempat ini. Bersamamu Bapa, wajib semua kita bangkit berdiri, kita berikan penghormatan bagi Allah kita. Oh, inilah rindu kami Tuhan, kami mau bawa hati kami. Bersamamu Tuhan, kami melewati segala apapun, segala tantangan hidup kami. Kami percaya iman kami
boleh bertumbuh Tuhan. Terus kami pandang wajah-Mu, mari sembah Dia. Kami mau menyembah, kami mau meninggikan nama-Mu. Sembah Dia. Mari minta, Tuhan aku rindu bertumbuh dengan-Mu Tuhan. Hanya di hadirat-Mu kami temukan kekuatan. Hanya di hadirat-Mu Tuhan kami beroleh kemenangan setiap hati kami. Sembah Dia. Terus Dia hadir siang hari ini. Yang rindu hadirat-Nya boleh mengalir tempat ini. Minta 1 menit boleh menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu menyembah-Mu. Terus Dia mengalir, tak terbatas oleh waktu. Mari berkatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dia baik, Dia sungguh baik, Engkau baik. Oh, we worship You, we worship You. Haleluya. Sikap terus menyembah Dia. Berkatakan, aku punya Tuhan yang besar. Engkau yang telah berjanji dan sanggup mengenapi. Amen. Biar iman kami bersepakat siang hari ini Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kebenaran dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama kita katakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, dan punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Roh Kudus, terima kasih. Engkau senantiasa mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat pimpinan, buat tuntunan-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Siang hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang terangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tuhan kita luar biasa, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Siang hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema jadilah seperti yang kamu percayai. Ya. Jadilah seperti yang kamu percayai. Diambil dari Markus 5 ayat 25 sampai 34. Ya. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita sudah sering mendengar ya bagaimana iman yang disertai dengan perbuatan itu menghasilkan sebuah mujizat. Ya, kisah ini mengajarkan kita iman itu harus disertai dengan tindakan yang nyata. Amin Bapak Ibu. Ya. Kisah wanita 12 tahun pendarahan ini sungguh luar biasa, imannya begitu luar biasa Bapak Ibu. Siang hari ini kita mau belajar ya bagaimana iman itu bertindak, bagaimana iman yang disertai dengan tindakan atau perbuatan. Ya, dari kisah ini kita mengerti Bapak Ibu Saudara. Ya, wanita 12 tahun pendarahan ini dia mengalami keadaan yang sulit. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya, dia mengalami penderitaan fisik. Bayangin Bapak Ibu Saudara, 12 tahun pendarahan. Badannya pasti lemes. Badannya pasti lemah. Dia 12 tahun pendarahan. Ya, yang kedua dia mengalami penderitaan sosial.
Ya, menurut hukum Yahudi waktu itu, ia dianggap najis, Bapak Ibu Saudara. Ia dianggap najis dan pasti akan dijauhi oleh masyarakat sekitar. Ya, dia mengalami penderitaan sosial, dia tidak diterima. Dia tidak diterima di komunitasnya, dia tidak diterima di daerah itu. Ya, yang ketiga dia mengalami penderitaan ekonomi. Seluruh hartanya habis, tidak sembuh. Bahkan firman Tuhan berkata keadaannya semakin memburuk. Wanita ini mengalami satu keadaan yang sangat kritis, Bapak Ibu Saudara. Wanita ini mengalami suatu keadaan yang sangat sulit. Fisiknya lemah, dijauhin semua orang, gak ada orang yang nerima dia, hartanya habis-habisan. Kita mau belajar Bapak Ibu Saudara dari kisah ini, bagaimana iman dan mujizat itu bekerja. Kita mau belajar bersama-sama. Kita buka di yang pertama Bapak Ibu Saudara. Bagaimana iman dan mujizat itu bekerja? Yang pertama, mendengar tentang Yesus. Wanita ini mendengar tentang Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Imannya menjadi tumbuh, imannya timbul ketika apa? Ketika dia mendengar tentang Yesus, Bapak Ibu Saudara. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman wanita ini dibangkitkan ketika dia mendengar tentang Yesus. Dia dengar Yesus melakukan banyak mujizat. Dia dengar Yesus menyembuhkan banyak orang. Dia mendengar semuanya tentang Yesus. Dan imannya dibangkitkan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ketika saya ngerenungin ini Bapak Ibu Saudara, seberapa penting sih firman Tuhan dalam hidup kita? Kok sampai Tuhan bilang iman itu timbul dari pendengaran akan firman? Seberkuasa apa sih firman Tuhan? Sepenting apa sih firman Tuhan dalam kehidupan kita? Kita mau belajar di sini Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat seberapa penting firman Tuhan bagi orang percaya. Ya, wanita ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Di tengah-tengah orang banyak, ia mendekati dari belakang dan menjamah jubahnya. Kita belajar mengapa pentingnya firman Tuhan. Matius 13 ayat 19 berkata, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Bapak Ibu Saudara, apakah iblis itu mencuri firman dalam kehidupan kita? Kita mau belajar di sini Bapak Ibu. Ya, Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ada satu pribadi dalam hidup kita yang sukanya mencuri dalam kehidupan kita. Itulah tuyul. Itulah si jahat Bapak Ibu Saudara. Si jahat berusaha mencuri segala sesuatu. Apa sih yang dicuri dalam kehidupan orang percaya? Apa yang iblis curi dalam kehidupan orang percaya? Ya, kesehatan. Kesehatan bisa dicuri sama si jahat. Ya, tahu-tahu gulanya tinggi. Tahu-tahu tensinya tinggi. Orang nggak pernah ngecek, tahu-tahu asam uratnya tinggi. Di sini ada komunitas peminum Bapak Ibu, peminum amlodipin, peminum allopurinol. Ya di sini. Kapan hari ada pengumuman di gereja ada yang ketinggalan amlodipin 1 plek di gereja. Ya. Iblis bisa curi kesehatan kita. Iblis bisa curi apa lagi? Damai sejahtera. Siapa yang pernah bangun pagi tahu-tahu kehilangan sukacita?
Ada aja yang membuat kita tahu-tahu kehilangan damai sejahtera. Iblis curi itu dalam kehidupan orang percaya. Tapi kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara. Untuk firman Tuhan, iblis itu nggak curi, nggak cuman curi, dia rampas Bapak Ibu Saudara. Tahu bedanya? Kalau dicuri itu kita nggak tahu. Mencuri itu pasti sembunyi-sembunyi. Tapi kalau yang namanya merampas itu terjadi di depan kita Bapak Ibu. Yang iblis lakukan untuk firman Tuhan, dia rampas. Merampas itu terjadi di depan kita terang-terangan. Ini yang iblis lakukan dalam kehidupan orang percaya, khusus untuk firman Tuhan. Kenapa yang iblis curi, kenapa yang iblis rampas itu firman Tuhan? Karena iblis tahu ketika orang percaya bertumbuh di dalam firman akan menghasilkan buah yang luar biasa. Makanya iblis berusaha curi benih ini. Supaya apa? Supaya orang percaya nggak berbuah. Karena apa? Nggak ada benihnya. Ya datanglah si jahat. Setiap orang yang mendengar tetapi tidak mengertinya. Makanya penting dalam kehidupan kita bukan cuma mendengar firman, tapi harus ngerti firman. Ini yang iblis kerjakan dalam kehidupan orang percaya Bapak Ibu. Ini jadi prioritas si jahat. Untuk apa? Dia rampas firman dari kita. Supaya apa? Iblis rampas firman. Supaya imannya nggak tumbuh. Ya pengkhotbah bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tujuan si jahat merampas firman apa? Supaya iman kita tidak bertumbuh. Nggak ada firman yang didengar, nggak ada firman yang dimengerti. Iman kita nggak akan bertumbuh. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau iblis nggak berhasil merampas firman dari kita, apa yang dia lakukan selanjutnya? Ayat 20 berkata, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Jika iblis tidak berhasil merampas firman dari kita, ini yang dia lakukan selanjutnya. Ya, orang ini menerima dengan gembira tapi cuman sebentar. Seringkali iblis akan membuat apa yang sedang kita percayai itu kok seolah-olah itu tidak terjadi. Contohnya Bapak Ibu Saudara, ya ketika orang percaya sakit, sudah doa, sudah ke dokter, kok nggak sembuh-sembuh, sudah berdoa, sudah memperkatakan firman, mulai ada pikiran, ya kan? Percuma kamu berdoa, percuma kamu percaya firman. Iblis akan berusaha membuat kita ragu-ragu dengan situasi yang sedang kita hadapi, dengan firman yang sedang kita pegang. Iblis akan berusaha membuat kita ragu-ragu di dalam pekerjaan kita mungkin. Kok aku gini-gini terus ya? Katanya Tuhan bilang aku hidup berkelimpahan. Katanya Tuhan mencukupi segala keperluanku, kebutuhanku. Tapi kok keadaanku gak berubah ya? Kenapa keadaanku seperti ini terus? Si jahat akan berusaha membuat kita khawatir, membuat kita ngalami di mana kita kok yang tak percayai kok beda sih sama kenyataannya. Firman Tuhan yang tak percayain kok beda sama yang kenyataannya sih. Aku sudah setia melayani Tuhan, aktif ke gereja, aktif pelayanan, kok hidupku gak berubah sih? Situasiku kok gak berubah sih? Si jahat akan berusaha membuat kita tidak lagi percaya sama firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Iblis berusaha membuat kita ragu-ragu. Supaya apa? Supaya iman kita tidak bertumbuh. Supaya apa? Supaya kita gak percaya lagi sama firman. Supaya kita lebih mempercayai kenyataan. Itu tujuan si jahat. Dia rampas firman dalam hidup orang percaya.
ayat 21. Bisa diklik. Ayat 21, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran hidup. Saya kalau ketemu beberapa teman di komunitas olahraga sering kali ngomongin hal ini Bapak Ibu. Wah, 2025 cari duit susah. Lebaran tahun ini beda sama tahun lalu. Ya, itu sering diomongin. Orang banyak khawatir 2025 ini seperti apa. Besok gimana ya? Iblis berusaha membuat kita khawatir. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita khawatir, kita itu sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita menjadi terbatas. Karena kekuatan kita terbatas. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kekhawatiran tidak menambah apapun. Matius 6 ayat 27 berkata, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Kekhawatiran tidak menambah apapun dalam kehidupan kita. Lah terus apa yang harus aku lakukan ketika ada kekhawatiran? Firman Tuhan berkata, dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah. Dalam apa Bapak Ibu? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Datang sama Tuhan. Tuhan, aku khawatir. Tuhan, aku takut. Datang sama Tuhan. Tuhan, aku butuh firman-Mu. Saya percaya kalau Bapak Ibu baca firman, Roh Kudus akan ingetin firman. Karena ini adalah janji Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin hidup kita hidup di dalam iman, bukan di dalam kekhawatiran. Tuhan bilang jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi iblis akan berusaha membuat kita khawatir tentang apapun juga Bapak Ibu. Iblis akan berusaha membuat orang percaya itu khawatir. Ya, tipu daya dan kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saya menemuin beberapa orang percaya yang dulu waktu hidupnya biasa-biasa aja, rajin komsel, rajin baca Alkitab. Tapi ketika saya melihat hidupnya mulai diberkati, ya hidupnya tokonya mulai rame, ya waktunya mulai sedikit, sudah lagi gak baca Alkitab. Datang komsel, ayo komsel, waduh sibuk kok, kerjaan belum kelar. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara, ini bisa dipakai si jahat untuk apa? Kita gak dapat firman. Hati-hati dengan waktu kita. Ingat Bapak Ibu, sumber berkat kita itu adalah Tuhan. Yang ayat 22, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mendengar firman dan mengerti itu yang membuat kita berbuah Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dengar firman gak ngerti nih, itu maksudnya apa ya? Maksudnya kosani apa ya? Maksudnya busara apa ya waktu khotbah itu ya? Ketika kita gak ngerti maksud firman itu, ya jangan diem aja, tanya di komsel,
Ya kita ada komsel, tanya sama PKS-nya, maksudnya kemarin apa sih? Ketika nggak ngerti, cari tahu Bapak Ibu Saudara. Kita mesti cari tahu, kita mesti ngerti firman. Bukan cukup mendengar aja, tapi kita mesti tahu firman Tuhan. Gimana caranya? Supaya kita berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Markus 4 ayat 24 kuncinya Bapak Ibu Saudara. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Bapak Ibu Saudara, arti kata camkanlah apa yang kamu dengar. Camkan itu berarti perhatikan baik-baik. Pahami dengan sungguh-sungguh dan ingat-ingat Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan mau respon kita terhadap firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Lukas 8 ayat 18 berkata, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Perhatikan cara kita mendengar Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita dengar setiap hari dalam kehidupan kita. Ya, kita beraktivitas satu hari berapa jam? 16 jam? 12 jam? Di dalam kehidupan kita setiap hari, apakah kita memberikan porsi untuk kita dengar firman? Apakah kita memberikan porsi untuk kita duduk dekat di bawah kaki Tuhan dan kita mendengar apa yang Tuhan bilang? Apa yang kita dengar setiap hari ini akan menentukan kehidupan kita. Ini akan menentukan pertumbuhan iman kita Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang dilakukan oleh Maria. Ya, Maria mendengar. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dan terus mendengarkan perkataannya. Dan terus mendengarkan perkataannya. Di ayat 42 dikatakan Tuhan bilang, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa bagian yang terbaik itu Bapak Ibu Saudara? Mendengarkan perkataannya. Dengarkan firman Tuhan, itu bagian terbaik. Itu yang membuat iman kita bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuat iman kita bertumbuh, berbuah 100 kali lipat, berbuah 60 kali lipat, berbuah 30 kali lipat. Tergantung berapa banyak benih yang kita tanam dalam hati kita. Semakin banyak benih yang kita tanam, semakin banyak kita mendengar dan mengerti firman, sebanyak itu juga kita berbuah. Amin Bapak Ibu. Kita perlu, penting buat kita untuk kita dengar firman setiap hari. Yang kedua, apa tindakannya nih setelah kita mendengar firman? Apa tindakan selanjutnya setelah kita dengar firman Tuhan? Yang kedua adalah perkatakan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Seperti wanita pendarahan ini tadi, ayat 28, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika kita dengar firman, ketika kita dapat firman dalam kehidupan kita, perkatakan firman itu buat kita Bapak Ibu Saudara. Perkatakan firman Tuhan. Ketika sakit, aku percaya oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Itu membangkitkan iman kita Bapak Ibu Saudara. Ketika dalam kebutuhan, ketika dalam tantangan persoalan keuangan, Filipi 4 ayat 19, Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya.
Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Perkatakan firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati dengan perkataan kita, Bapak Ibu. Kita belajar di sini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi, mendengar akan mempengaruhi iman kita. Apa yang kita katakan akan mempengaruhi iman kita. Ya, perempuan pendarahan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Matius 17 ayat 20 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ketika iman itu timbul dalam hidup kita, apa yang mau kita katakan? Dan kita mau berkata-kata dengan siapa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan bilang, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah, dia akan pindah. Kita nggak berkata, Tuhan pindahin gunungnya Tuhan. Tuhan pindahin gunungnya. Enggak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ayat ini mengatakan siapa yang berkata kepada gunungnya? Kita. Kita yang berkata kepada gunung ini pindah, dia akan pindah. Ketika kita orang percaya mengalami sakit, hei sakit penyakit, aku perintahkan kamu pergi. Hei sakit penyakit, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Ketika dalam kebutuhan, hai kebutuhan, Allahku yang memenuhi segala keperluanku. Hai kebutuhan Allahku yang mencukupi segala kebutuhanku. Ketika di dalam ketakutan, hai ketakutan, Allah tidak memberikan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kemenangan dan ketertiban. Kita berkata kepada gunung ini, Bapak Ibu Saudara. Kita berkata kepada tantangan yang sedang kita hadapi. Dan Tuhan bilang, gak ada yang mustahil bagi kamu. Ketika khawatir dengan masa depan, hai masa depan, rancangan Tuhan bagiku rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk membawa hari depan yang penuh harapan. Katakan dengan sama masa depanmu. Katakan kepada gunungnya, Bapak Ibu Saudara. Gunung itu akan pindah. Begitu juga sebaliknya, apa yang kita katakan kalau kita memperkatakan kekhawatiran. Matius 6 ayat 31 dan 32 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, tantangan apapun yang kita hadapi, apa yang kita berkatakan. Firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir dan berkata tentang kekhawatiran itu. Jangan katakan kekhawatiran itu akan melemahkan iman kita. Ketika kita memperkatakan kekhawatiran, ketakutan, itu akan menghabiskan energi kita, Bapak Ibu Saudara. Itu hanya akan melemahkan iman kita. Dan perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudara, itu adalah pilihan kita. Kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih dengar apa? Kita mau pilih memperkatakan apa? Itu pilihannya ada kepada kita semua sendiri. Itu pilihan kita pribadi, Bapak Ibu Saudara. Periksa Bapak Ibu, apa yang keluar dari mulut kita. Apakah itu membangun iman kita? Apakah itu melemahkan iman kita? Mulai deklarasikan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari.
Dan inilah yang Tuhan ajarkan kepada Yosua, Bapak Ibu Saudara. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, kata Tuhan. Tuhan bilang sama Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Latih diri kita Bapak Ibu untuk kita memperkatakan firman. Saya lakukan hal ini setiap hari. Setiap hari saya lakukan ini Bapak Ibu Saudara. Saya baca firman, saya dengerin khotbah, saya dengerin firman, saya perkatakan firman. Mungkin kita khawatir besok anak-anak gimana, pasangan hidupnya yang seperti apa ya, masa depannya seperti apa. Setiap tantangan yang kita hadapi, perhatikan Bapak Ibu, setiap tantangan yang kita hadapi, jawabannya semuanya ada di sini Bapak Ibu. Ada di firman Tuhan. Semuanya ada di firman Tuhan. Makanya kita perlu cari tahu. Kita perlu baca firman tiap hari. Kita mesti cari tahu apa janji Tuhan dalam hidup kita. Ingat ya Bapak Ibu, orang yang mendengar firman dan mengerti, dialah yang akan berbuah. Dialah yang akan menikmati janji-janji Tuhan. Orang yang mendengar firman dan mengerti. Yang ketiga, bertindak melakukan firman. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wanita pendarahan ini gak cuman berkata tok, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Gak cuman berkata, tapi dia melakukan. Wanita ini jamah jubah Yesus beneran Bapak Ibu. Dan ketika dia bertindak, apa yang terjadi? Kesembuhan terjadi. Amin Bapak Ibu. Yang pertama tadi adalah mendengar akan mempengaruhi iman kita. Yang kedua, apa yang kita katakan akan mempengaruhi iman kita. Yang ketiga adalah bertindak melakukan firman. Dalam kehidupan kita, tindakan apa sih yang harus kita lakukan? Contohnya Bapak Ibu, ya ketika orang bergumul di dalam pekerjaan, gak cuman berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, gak cuman berdoa memperkatakan firman tentang pekerjaan, mesti ada tindakan yang harus dilakukan. Tindakannya apa? Ya ngelamar kerja, bikin lamaran, upgrade skillnya, ya perbaiki CV-nya, ya perbaiki cara berkomunikasinya, tingkatkan itu. Ada sebuah tindakan yang menunjang apa yang sedang kita doakan. Ada sebuah tindakan yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika orang dapat kerja, dapat duit, mesti belajar mengelola keuangannya. Mesti tanya-tanya, mesti belajar. Ada sebuah tindakan yang dilakukan. Ada sebuah tindakan yang dilakukan. Ya ketika orang sakit, ya orang aku percaya bilur Yesus menyembuhkanku. Tapi ada sebuah tindakan yang harus dilakukan. Apa Bapak Ibu? Jaga pola makan, olahraga, jalani pola hidup sehat. Yang bikin orang menderita itu kakean pola Bapak Ibu ya. Kakean pola. Ya anak-anak yang sekolah, Tuhan aku percaya Tuhan memberikan aku hikmat, Tuhan memberikan aku kepintaran, aku akan menjadi anak yang nomor 1. Gak cuman doa itu, tindakannya apa? Belajar.
Upgrade, ikuti les-les privat. Apa tindakannya lagi? Bergaul dengan orang-orang yang berprestasi. Belajar ngatur waktu. Ada sebuah tindakan yang dilakukan. Anak-anak yang sekolah badminton misalnya. Ya bukan cuman berdoa dan memperkatakan toh. Ada sebuah tindakan yang harus dilakukan. Latihan dengan sungguh-sungguh. Latihan dengan lebih ekstra. Disuruh lari pelatihnya 10 kali. Oh ya udah saya 12 kali misalnya. Ya, kerjakan sesuatu dengan lebih baik. Ada sebuah tindakan yang harus dilakukan. Contoh iman yang lain adalah Nuh, Bapak Ibu Saudara. Ibrani 11 ayat 7. Nuh bertindak sesuai dengan imannya kepada Tuhan dengan membangun bahtera. Meskipun saat itu belum hujan, tapi Nuh taat, dia dengar. Dia dengar Tuhan bikin bahtera. Nuh bikin bahtera, Nuh. Ukurannya segini, Nuh. Gede. Ketika Nuh membikin bahtera, orang-orang di sekitarnya ngenyek, ngejek. Ngapain? Orang gila. Tapi Nuh dengar. Dan Nuh lakuin bikin bahtera. Apa yang terjadi? Karena tindakan Nuh, dia dan keluarganya selamat, Bapak Ibu Saudara, dari air bah. Kita mesti dengar, Bapak Ibu. Ketika saya ngerenungin firman ini, saya diberkati luar biasa. Tuhan, firman itu benar-benar mengubahkan. Firman itu membuat imanku bertumbuh, Tuhan. Ketika saya ngerenungin ini, saya berdoa. Saya nangis, Tuhan terima kasih. Firman itu yang membuat imanku bertumbuh. Firman-Mu yang membuat imanku bertumbuh, Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yakobus 2 ayat 6 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mesti disertai dengan tindakan. Yang terakhir, Matius 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Apa yang Yesus lakukan ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dia menyebut wanita yang pendarahan ini, hai anakku. Mengapa Yesus memanggilnya anakku? Ini Bapak Ibu Saudara. Kata anakku ini menunjukkan bahwa Yesus menerima dia sepenuhnya. Yesus tahu wanita ini mengalami penolakan. Yesus tahu wanita ini lama dikucilkan, 12 tahun. Tapi Yesus bilang, hai anakku. Yesus terima dia sepenuhnya, Bapak Ibu Saudara. Dan apa? Yesus mengembalikan harga dirinya. Identitasnya yang selama ini hilang. Selama bertahun-tahun. Mungkin dia ngerasa tidak berharga. Tapi Yesus bilang, hai anakku. Kamu berharga. Hai anakku. Dia diterima, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ketika Yesus memulihkan kita, tidak pernah setengah-setengah, Bapak Ibu. Ketika Yesus memulihkan hidup kita dimerdekakan penuh. Amin, Bapak Ibu. Mungkin dalam kehidupan kita mungkin ada yang mengalami seperti wanita ini. Ada yang mungkin sedang mengalami penderitaan fisik. Atau mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami penderitaan sosial. Menanggung sesuatu yang bukan tanggung jawab kita. Mungkin ada di antara kita yang mengalami penderitaan ekonomi.
Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, Yesus rindu memulihkan setiap kita. Amin. Yesus rindu memulihkan setiap kita. Yesus bukan hanya rindu menyembuhkan aja, tapi dia rindu memulihkan seluruh hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saya undang pemain musik Singers maju ke depan. Yesus berkata sama kita, hai anakku, bangun imanmu. Hai anakku, bangun imanmu. Kamu berharga bagiku. Kita berharga di mata Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan, kita masih ada waktu. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Ketika kita berdoa, Tuhan aku rindu keluar dari situasi ini, saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan itu terlebih rindu untuk memulihkan kita. Tuhan sangat rindu itu. Kita hanya perlu satu, bangun imanmu. Bangun rasa percayamu sama firman. Bangun rasa percaya kita pada Tuhan. Tuhan sangat rindu. Tuhan sudah sediakan semua solusinya di firman Tuhan Bapak Ibu. Bangun iman kita. Dengar firman. Perkatakan firman. Bertindak sesuai firman Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan kami perlu Engkau. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara. Ibu Gembala akan berdoa buat kita semua. Ingin mengatakan hal ini kepada saudara. Kira-kira bulan Januari saya dalam perjalanan ke Salatiga, dan seperti yang saya selalu worship sepanjang jalan, sebelum turun Tuhan berbicara kepada saya, 2025 adalah the great harvest. Saudara, orang bilang susah kayak apa, tapi Tuhan kasih tahu saya, dan saya sangat yakin the great harvest
Itu berbicara tentang tuaian jiwa-jiwa. Dan Tuhan juga memberitahu ke saya, akan ada orang yang mengalami the great harvest di tahun-tahun ini. Yang banyak tahun dia terus menabur. Nol. 2025 adalah waktu saudara. Nah, kemudian saya telepon seorang teman. Teman saya itu punya usaha skincare di Jakarta. Dan dalam waktu itu tuh 1 biji laku pun enggak. Dia punya merek sendiri. Saya bilangin, Tuhan baru bicara ke saya, tahun ini adalah the great harvest untuk kamu. Dan saudara tahu, gegara dia komen 1 orang, TikToknya 1 orang, skincare-nya itu gila-gilaan. Sampai kewalahan packing. Dibilang minta ampun. Itu terjadi. Lalu saya telepon seseorang yang lain. Dan dia sedang terpuruk luar biasa. Saya bilang, Tuhan baru bicara ke saya, tahun ini the great harvest. Dan saudara, apa yang terjadi? Saudara tahu, aset-asetnya itu mulai kejual. Saya juga heran. Tapi sebelum itu waktu doa pagi, saya melihat sebuah penglihatan. Saya lihat 2 tangan yang besar narik gerbang. Saya bilangin, itu kamu. Saya lihat 2 tangan narik gerbang. Tuhan buka pintu untuk kamu. Saudara tahu itu aset-aset besar. Ya, rumahnya aja itu harganya hampir 40 M. Mulai terjual. Yang gak pernah terjual bertahun-tahun. Tahun ini the great harvest. Kalau sudah percaya, sudah ikuti firman Tuhan. Amin. Jangan mengeraskan hati, ikuti firmannya, bilang apa, ikuti saja. Sudah akan lihat mujizat. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. How many of you, berapa banyak dari saudara yang mau melihat the great harvest? Sudah berdiri di sini, kita doa sama-sama. Amin. Come on, maju di depan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Imani saudara, Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan selagi. Imani saudara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Hamba Tuhan, letakkan tangan atas mereka. Doakan mereka satu-satu. Saya doakan dari sini. Hamba Tuhan, tumpang tangan atas mereka. Biarkan tumpang tangan atas mereka. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saudara sudah dengar firman Tuhan. Saudara, hari ini saudara dengar firman Tuhan, pulang saudara. Kejar itu firman. Baca berpasal-pasal. Telan itu firman, lalu action, lakukan. Tidak terlambat untuk hari ini. Saya doakan saudara, saya benar-benar melihatnya. Saya melihat pintu dibuka dan Tuhan katakan 2025 the great harvest. Tuhan sedang bicara tentang jiwa. Tuhan juga bicara tentang pekerjaan saudara. Semua pengorbanan saudara tidak sia-sia. Tuhan, terima kasih. Aku percaya bahwa Engkau telah berbicara. Dan Engkau telah membuktikan kepada 2 orang dari teman baik saya. Dan aku melihat bagaimana Tuhan membuka pintu untuk mereka. Dan mereka mengalami tuaian yang sungguh-sungguh membuat mereka tidak percaya bagaimana itu bisa terjadi. Tuhan, tidak terlambat untuk kami untuk melakukan firman Tuhan. Kami berkomitmen untuk mencintai firman, merenungkan, mengucapkan, melakukan. Firman adalah segala-galanya untuk kami. Kami terima firman, kami pelaku firman. Supaya dengan demikian kami berbahagia. Berikanlah kepada kami tuaian yang besar. Mungkin ada beberapa orang yang baru akan mulai menabur, melakukan firman. Tidak terlambat. Mulai hari ini lakukan
katakanlah firman. Lakukan firman. Semua dimulai dengan firman. Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dengan berfirman. Dari yang tidak beraturan menjadi beraturan. Dari yang kosong menjadi keberadaan. Jadi yang miskin menjadi kaya. Semua dari firman. Cintai firman, hormati firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Yesus. Terima kasih. Terjadi dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bisa duduk kembali. Puji nama Tuhan. Berapa banyak jemaat Tuhan diberkati siang hari ini. Lambaikan tinggi-tinggi. Percayalah ketika kita mau mendengar Tuhan, suara Tuhan, kita memperkatakan firman dan kita melakukan, percayalah semuanya boleh terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Amin. Kami menyambut Bapak Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah siang hari ini. Boleh bangkit berdiri. Kita sambut, terima kasih boleh datang. Sekali lagi kami menyambut kehadiran jemaat baru dan minggu depan boleh bergabung untuk bersama-sama kita boleh memuji nama Tuhan, beribadah di tempat ini. Dan kita selalu tetap berdoa biar Tuhan tambah-tambahkan jemaat di gereja ini. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan lihat pengumuman dari rekan-rekan multimedia. Kami persilahkan. Jam operasional kantor gereja akan aktif pada hari Selasa sampai hari Minggu jam 2 siang sampai jam 7 malam. GSJAB di Klaten membuka kesempatan volunteer bagi Bapak Ibu Jemaat yang rindu melayani dalam tim kedukaan dapat menghubungi Pendeta Ana Rubini atau Parking Ministry dapat menghubungi Bapak Yohan atau menghubungi kantor gereja. Bapak Ibu Jemaat, berikut adalah foto profil para pendeta, pelayan, pengkhotbah, dan juga tim iCare yang melayani di GSJA Filipi Klaten. Pendeta Sarah Antoni, Gembala Sidang GSJA Filipi Klaten. Pendeta Daniel Yohanes, Wakil Gembala GSJA Filipi Klaten, dan juga melayani sebagai Gembala Cabang di GSJA Filipi Medan. Pendeta Yohana Rubini, staf pastoral dan juga melayani sebagai Gembala Cabang di GSJA Filipi Karamanto. Pendeta Patricia Ambarwati, staf pastoral GSJA Filipi Klaten. PDM Yuli Manoyo, staf pastoral GSJA Filipi Klaten bagian sekretariat gereja. PDM Roni Harepa, staf pastoral GSJA Filipi Klaten, melayani sebagai gembala di GSJA Filipi Kramanto. PI SSL Junta Anusa Kesawa sebagai staf pastoral GSJA Filipi yang melayani di Yogyakarta. PDM Sandi Wibowo, pengkhotbah di GSJA Filipi Klaten. PDP Ivan Susanto melayani sebagai pengkhotbah di GSJA Filipi Klaten. PI Dwi Handoyo, staf pastoral GSJA Filipi, melayani sebagai gembala di GSJA Filipi Wedi. Ibu Iswanti, tim iCare GSJA Filipi. Ibu Lilis, tim iCare GSJA Filipi. Ibu Teti, tim iCare GSJA Filipi. Jemaat Tuhan, setelah ibadah minggu pagi dan ibadah minggu siang di depan gereja tersedia bazar food Filipi. Kami mohon kepada Bapak Ibu Jemaat untuk berpartisipasi berbelanja di bazar food Filipi. Perkenalkan,
Sekretaris Gereja yang baru, Kak Larasati, yang akan membantu jemaat untuk administrasi gereja. Komisi Sekolah Minggu GSJAB di Klaten akan mengadakan pelatihan khusus untuk guru sekolah minggu. Jemaat Tuhan yang ingin melayani dan ikut berkontribusi dalam mendidik generasi muda dapat ambil bagian dalam pelatihan ini. Akan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2025 jam 9 pagi dengan pembicara Pendeta Sinta Kumalasari MPH. Biaya pendaftaran 20.000. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan diri dapat menghubungi Kak Wisnu. Acara ini akan dilaksanakan di GSJA Gereja Klaten. Demikian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan terbaik bagi Tuhan, kita berikan persembahan, memberikan perkepuluhan, dan program-program gereja, mendukung program-program gereja. Mari kita siapkan hari ini, hati kita. Kita berdoa, Bapa, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami mendengar suara-Mu, kami boleh melakukan firman-Mu, kami boleh memperkatakan firman-Mu, kami percaya Tuhan, kami boleh kemenangan Tuhan, iman kami boleh tumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan pada kesempatan siang hari ini, kami rindu yang mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan Tuhan, kami percaya Engkau kuduskan setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai persembahan untuk siang hari ini Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kesetiaan-Mu pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
selamanya. Haleluya. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha mulia. Allah yang begitu dahsyat dan penuh kuasa. Kami naikkan segala syukur kami, segala kemuliaan, hormat kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh beribadah di siang hari ini Bapa, dengan iman yang teguh dan berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk mendengar firman-Mu dan melakukannya ya Bapa. Sebab di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Yesus kebanggaanku. Hanya Yesus kemuliaanku. Ya Tuhanku, saat ini kami berdoa untuk negeri ini. Kami percaya negeri ini ada dalam hati-Mu Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau bekerja di negeri ini ya Bapa. Berkati pemerintahan kami ya Tuhan, agar bisa menjalankan kebijaksanaan untuk kepentingan rakyat ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati kesuburan tanah di negeri ini. Berkati keamanan di negeri ini ya Bapa. Berkati sosial agar kami tidak terpecah belah ya Tuhan. Sesuatu hal-hal yang sudah terjadi di negeri ini mengajari kami untuk kami lebih takut kepada Tuhan. Untuk kami lebih menghormati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mati ya Bapa. Tuhan, biarkanlah boleh timbul dan bangkit perusahaan-perusahaan yang baru yang bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru ya Bapa. Semuanya untuk kebaikan negeri ini ya Bapa. Dan Tuhan, kami menyerahkan negeri ini ya Bapa, roda perekonomian ya Bapa. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan ya Tuhan semuanya akan baik-baik saja ya Bapa. Tuhan Yesus, tutup bungkus negeri ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, buat alam ini ya Bapa. Tuhan, biarkanlah kami boleh mengelola alam ini, lingkungan ini ya Bapa dengan baik ya Bapa. Sehingga boleh terjaga kelestariannya. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, mereka yang terkena banjir tanah longsor, oh Tuhan, hikmat-Mu menyertai ya Tuhan, bahwa kami harus menjaga lingkungan ini ya Tuhan, agar alam ini boleh bersahabat dengan kami ya Tuhan. Semuanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, topang selalu negeri dan bangsa ini ya Bapa, menjadi kuat dan kokoh. Apapun yang terjadi, badai kehidupan, badai yang menerpa negeri ini ya Bapa, kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar ya Bapa. Tuhan bisa mengubahkan segalanya ya Bapa, dan tiada yang mustahil Bapa. Tuhan Yesus masih sanggup untuk memimpin dan mengulurkan tangannya bagi negeri ini. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Gembala, untuk Kosani, dan para pelayan-pelayan-Mu di gereja ini yang ambil pelayanan dalam kegiatan kegerejaan ini ya Tuhan. Tuhan, tambahkan semangat baru, Tuhan tambahkan kekuatan baru, hikmat yang baru ya Bapa. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada satupun iblis tidak bisa mencuri kedamaian kami. Iblis tidak bisa merusak ya Bapa iman kami, tidak bisa mencari sukacita kami ya Tuhan. Tidak bisa ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa iman yang percaya dan kuat kokoh ya Bapaknya berasal dari Tuhan, dan kami akan mencarinya terus. Kami akan berlari kepadamu dan mencari wajah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk gereja ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan memakai gereja ini secara luar biasa ya Bapa. Setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang mengucapkan firman-Mu, mereka akan melihat buah-buah kehidupan, sehingga mereka terbuka hatinya untuk mencari Engkau, untuk berbalik kepada Engkau, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kirimkan berkat jiwa-jiwa yang
berjalan bersamamu ya Tuhan. Tuhan membuka jalanmu, Tuhan Engkau tempat jawaban bagi kami ya Bapa. Kami menang atas perbuatanmu yang besar ya Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan segenap waktu kami ke depan ya Tuhan, kami boleh pulang dengan membawa sesuatu yang baru, sesuatu yang Tuhan ubahkan ya Bapa. Tuhan kuatkan iman kami dalam menjalani kehidupan. Badai kehidupan akan berlalu jika Tuhan bersama kami. Jika kami percaya satu nama Yesus yang memberi kelegaan. Terima kasih Bapa, ampunilah kami ya Bapa. Dalam namamu kami berseru, di dalam namamu saja ya Bapa. Seluruh kehidupan kami menyerahkannya. Kuasamu bekerjalah dan Rohmu yang kudus memimpin kami. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Supaya diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini. Jemaat Tuhan, jemaat. Cik. Jemaat mati. Cik.